Fabio Capello sebut wasit jadi penyebab AC Milan terpuruk di Liga Champions. Performa AC Milan yang cukup terpuruk di Liga Champions disebabkan oleh keputusan wasit. Hal ini diungkapkan oleh mantan bos Milan Fabio Capello. Sebelum meraih kemenangan di Atletico, AC Milan bagaikan hidup segan mati pun enggan di kompetisi Eropa. Pasalnya, Milan hanya meraih 3 kekalahan dan 1 imbang dari 4 pertandingan perdana. Parahnya, AC Milan juga dirugikan dengan keputusan wasit yang dikontroversial di leg pertama antara Milan versus Atletico Madrid yang berakhir dengan kekalahan 1-2 Rossoneri di San Siro. Saat itu, wasit asal Turki Cüneyt Çakır yang memimpin laga AC Milan versus Atletico Madrid memberi kartu merah pada Franck Kessie. Pelanggaran Kessie dipandang tak seharusnya diganjar 2 kali kartu kuning. Tak cukup pada keputusan kartu merah Kessie, Çakır kembali mengeluarkan tindakan kontroversial saat memberi hadiah penalti pada Atletico Madrid jelang laga bubaran. Çakır beralasan jika pemain AC Milan Pierre Kalulu melakukan handsball di kotak penalti. Padahal dalam tayangan ulang, bola terlihat terlebih dahulu menyentuh tangan pemain Atletico Madrid Thomas Lemar. Menanggapi perjalanan pasukan Stefano Pioli di Liga Champions, Fabio Capello setuju bahwa kesalahan wasit memberi andil, namun hal itu bukanlah alasan utama AC Milan untuk tidak bangkit. Di Eropa, mereka dihukum oleh wasit, tetapi itu seharusnya tidak menjadi alasan, kata Capello dilansir dari Sempre Milan. Mereka tidak pernah bermain sebaik di Madrid. Di sana mereka terbukti menjadi tim dengan teknik, kualitas, keyakinan, dan tekad. Jika mereka melakukan ini hanya di akhir, itu karena mereka sudah matang. Capello berharap Milan harus terus berusaha karena 1 pertandingan lagi tersisa untuk menentukan nasib mereka di Liga Champions. Mereka seperti sebotol anggur, sudah dibuka tutupnya, sekarang mereka bisa mulai minum. Mereka harus terus berusaha, kenapa tidak? Sambung Capello. Mereka praktis keluar dan sekarang kembali berlari. Dalam hal tertentu, mereka memiliki lebih sedikit kekalahan. Mereka akan dapat bermain tanpa tekanan, tandasnya. Pasukan Stefano Pioli kini mengumpulkan 4 poin dengan menyisakan 1 pertandingan terakhir. Di laga penentuan, mereka akan melawan Liverpool yang telah lolos tanpa terkalahkan di penyisihan. Milan kembali punya ambisi besar, bonus dalam kontrak baru Pioli buktinya. AC Milan tampaknya telah kembali memiliki ambisi besar, terbukti dengan bonus yang mereka sisipkan dalam kontrak baru Stefano Pioli belum lama ini. Jika melihat pada rekornya bersama klub, juru taktik 56 tahun tersebut merupakan pelatih terbaik kedua yang pernah dimiliki Milan dengan presentasi kemenangan 61%, hanya Leo Sessler yang menorehkan lebih baik dengan 64%. Singkatnya, ia telah memberikan pengaruh yang cukup besar. Kontrak yang ia tekan di Casa Milan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Il Corriere della Sera, akan membuatnya mengantongi gaji 3,5 juta euro atau 51,2 miliar rupiah per tahun. Terdapat pula sejumlah bonus yang bisa menaikkan nominal tersebut hingga 4 juta euro atau 64 miliar rupiah. Bonus-bonus tersebut terkait dengan memenangkan Scudetto, Coppa Italia atau Liga Champions, yang berbicara banyak soal ambisi Rossoneri. Hanya lolos ke kompetisi tertinggi antar klub Eropa misalnya, tak lagi berarti segalanya mengingat raksasa Serie A tersebut kembali menyimpan mimpi besar, dan dengan Pioli di kursi pelatih, mereka tentu berharap bisa mewujudkannya, yang jika menilik rekornya selama ini, klub bisa optimistis.
Turun gunung urus perpanjangan kontrak, bos AC Milan bikin Kessie dan agennya luluh. CEO AC Milan Ivan Gazidis turun gunung untuk mengurus perpanjangan kontrak pegawai Rossoneri, salah satunya Frank Kessie. Tak disangka, tawaran Gazidis kabarnya berhasil meluluhkan hati Kessie serta agennya. AC Milan sampai mengutus Ivan Gazidis agar masalah lekas terselesaikan. Tak disangka, setelah ex-petinggi Arsenal tersebut turun gunung, Kessie dan agennya dikabarkan luluh dan bersedia untuk menekan kontrak anyar. Hal itu dibocorkan oleh calciostyle.it. Dalam laporan tersebut, pihak Frank Kessie serta agennya terkesan dengan tawaran perpanjangan kontrak yang dilayangkan oleh CEO AC Milan Ivan Gazidis. Kessie rupanya disodori beberapa opsi kenaikan gaji, diantaranya 6,5 juta hingga 7,5 juta euro per musim dengan durasi kontrak hingga tahun 2024. Kedua belah pihak saat ini menyambut positif dan segera melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas detail negosiasi akhir. Selain Kessie, Gazidis kabarnya juga ikut campur tangan untuk mengurus perpanjangan kontrak Il Capitano Alessio Romagnoli. Ex-AS Roma tersebut gesitnya sudah mengatakan oke untuk menambah masa baktinya di San Siro hingga 2026 dengan konsekuensi pemotongan gaji. Sejatinya, jika Frank Kessie menolak perpanjangan kontrak, AC Milan sudah menyiapkan penggantinya dalam diri Renato Sanchez. Dengan kontrak gelandang Lille tersebut yang akan kadaluarsa tahun depan, merapatnya Renato Sanchez ke San Siro ditaksir akan menelan ongkos sekitar 30 juta euro. Beberapa waktu lalu, agen Renato Sanchez yakni Jorge Mendes dilaporkan sudah menjalin kontak awal dengan Paolo Maldini untuk menjajaki peluang ex-Bayern Munchen tersebut merapat ke kota Milan. AC Milan dan Juventus saling sikut demi jelmaan Pogba dari Bordeaux. Dua raksasa Liga Italia AC Milan dan Juventus dikabarkan siap bersaing demi memperebutkan jelmaan Paul Pogba dari Bordeaux di bursa transfer mendatang. Laporan dari Pianeta Milan menyebutkan jika AC Milan dan Juventus siap saling sikut demi tanda tangan wonderkid Bordeaux berjuluk The New Pogba, Dries Neser. Meskipun bakal bersaing dengan Juventus, AC Milan memiliki kans yang lebih besar untuk bisa mendapatkan talenta Neser. Pasalnya, AC Milan dan Bordeaux memiliki hubungan yang bisa dikatakan romantis. Hubungan yang tak dimiliki oleh Juventus dengan klub klasik Prancis tersebut. Sebelum membidik Neser, salah satu bintang Bordeaux yakni Yacine Adli secara resmi telah bergabung dengan AC Milan di bursa transfer kemarin. Namun Adli dipinjamkan kembali ke Bordeaux selama semusim sebelum kemudian bakal bergabung dengan skuad AC Milan di bursa transfer musim panas mendatang. Andai kata jadi mendarat di Liga Italia di bursa transfer musim dingin bulan Januari mendatang, baik bersama AC Milan maupun Juventus, Neser dikabarkan bakal bergabung dengan tim Primavera terlebih dahulu sebelum pelan-pelan mintas ke tim senior. Neser menjadi talenta muda Prancis kesekian yang disebut merupakan jelmaan Paul Pogba. Tak banyak yang diketahui tentang Neser, selain ia berposisi sebagai gelandang tengah dan berusia 17 tahun pada 14 September silam. Ia belum mencatatkan debut untuk Bordeaux senior dan diketahui baru merumpun untuk Bordeaux U19 secara resmi pada musim 2020-2021 kemarin. Kedatangan Neser ke AC Milan di bursa transfer mendatang akan menambah kental aroma Prancis di tubuh Rossoneri.